persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 18 Juli 2025, hari biasa pekan ke-15. Disusun dan dibawakan oleh Frater Ois Narang SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukandaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mau menyatakan kebesaran Tuhan atas segala sesuatu. Yesus sendiri menyatakan bahwa Ia adalah hukum tertinggi di atas segala sesuatu. Hukum harus memprioritaskan manusia. Hukum mesti mendahulukan kesejahteraan manusia. Hukum harus berlaku sebagai pengatur, bukan pengekang kebebasan manusia. Apalagi hukum diperalat untuk menindas yang miskin dan yang kecil. Injil hari ini menampilkan kepada kita sikap kaum Farisi yang begitu konservatif dan kaku dengan hukum pada saat itu. Mereka menolak segala bentuk pekerjaan yang terjadi pada hari Sabat. Bersamaan dengan hari itu, para murid Yesus karena merasa lapar, mereka memetik bulir gandum dan memakannya. Tindakan tersebut diprotes oleh kaum Farisi sebagai sesuatu yang melanggar hari Sabat. Namun Yesus dengan tegas mengatakan bahwa di sini ada yang melebihi bait Allah. Ungkapan Yesus sebenarnya merujuk pada dirinya. Ia mau menyatakan kedaulatannya atas hari Sabat. Yesus mau menunjukkan bahwa Ia memiliki otoritas ilahi untuk menafsir dan menerapkan hukum Sabat. Ia hadir sebagai pembebas bagi manusia yang tertindas. Ia adalah hukum kemuliaan yang penuh dengan pertimbangan cinta dan kasih. Ia adalah hukum baru bagi segenap umat manusia. Hukum Sabat harus dibuat untuk kebaikan manusia, bukan sebagai beban yang membatasi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menekankan bahwa kasih dan belas kasihan jauh lebih penting daripada pelaksanaan ritual keagamaan yang kaku. Dalam konteks Injil tersebut, para murid memetik bulir gandum karena merasa lapar. Mereka tidak memiliki intensi lain selain mengisi perut mereka yang lapar. Lebih sangat mengerikan jika membiarkan orang mati kelaparan demi mempertahankan tradisi untuk mencapai kesucian. Pertanyaannya, apakah sesuatu yang baik atau yang suci
harus dicapai dengan mengorbankan orang lain untuk menderita. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kerap kali kita berjumpa dengan norma-norma sosial yang mungkin bertentangan dengan kebutuhan manusia. Maka dari itu hari ini kita diingatkan untuk mengutamakan kasih dan empati terhadap sesama daripada menegakkan aturan yang kaku terhadap konteks hidup manusia. Kita diajak untuk menunjukkan belas kasihan kepada sesama. Terkadang kita selalu bersikap perfeksionis terhadap sesuatu. Kita menginginkan sesuatu yang sempurna. Kita menuntut orang lain untuk mengikuti kemauan kita, namun kita lupa terhadap situasi batin orang lain yang mungkin pada saat itu sangat tertekan. Kita terlalu fokus pada diri dalam memenangkan sesuatu secara sempurna, tetapi kita tidak sadar bahwa ada orang lain yang sangat menderita akibat dari tuntutan kita. Sekali lagi, Yesus menentang hal-hal yang mengabaikan belas kasihan. Ia mengajarkan kepada kita hubungan dengan Allah lebih penting daripada taat secara buta pada aturan. Namun di samping itu kita juga perlu menyelaraskan kehidupan spiritualitas kita dengan kehidupan praktis. Semoga kehadiran kita di tengah orang lain tidak membebankan mereka, tetapi justru memberikan inspirasi dan kebahagiaan. Berbahagialah mereka yang oleh karena kedatangan mereka membahagiakan orang lain. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.